warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Manajemen Pendidikan Islam semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan akan melakukan riset pada Masjid Merah yang berada di daerah Panjunan. Yuk ikuti keseruan kami di Masjid Merah Panjunan. Yuk. Saat ini kami sedang berada di Kampung Arab yang terletak di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Bungku, Kabupaten Cirebon. Di sini terdapat salah satu cagar budaya yaitu Masjid Merah yang dibangun pada tahun 1480 dan menjadi salah satu saksi proses perkembangan Islam di Cirebon. Bangunan yang ada di sebelah saya ini dinamakan Masjid Merah. Kenapa sih bangunan ini dinamakan Masjid Merah? Karena Masjid Merah ini dibangun di atas sebuah daerah yang kaya akan tanah. Dan batu bata yang digunakannya pun berwarna merah. Lalu siapa sih pendiri Masjid Merah ini? Masjid Merah ini didirikan oleh Maulana Abdurrahman atau dikenal sebagai Pangeran Panjunan. Beliau adalah seorang imigran Arab dari Baghdad. Pangeran Panjunan. Menurut buku Babat Tanah Sunda atau Babat Cirebon yang ditulis oleh Pangeran Sulaiman Sulendraningrat terbitan tahun 1984 nomor 15 halaman 21 tentang asal-usul Pangeran Panjunan adalah sebagai berikut. Diceritakan di Baghdad, ibu kota Irak, Sultan Maulana Sulaiman mempunyai putra 4 orang, masing-masing adalah Syarif Abdurrahman, Syarif Abdurrahim, Syarif Kafi, dan Syarifah Baghdad. Atas izin kedua orang tuanya, maka Syarif Abdurrahman pergi mengembara dan atas anjuran Syekh Junaid, beliau menuju ke Jawu di Pulau Jawa, bermukim di Cirebon, dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati secara sempurna, baik zahir maupun batin. Syarif Abdurrahman mengucapkan terima kasih mematuhi perintah gurunya, segera memohon pamit, meneruskan perjalanan beserta ketiga orang adiknya dengan mengendarai 4 buah kapal kepunyaan ayahandanya. Kapal satu masing-masing seorang putra dengan memuat 300 orang. Keempat bersaudara dan rombongan mendarat di pantai Jaruban. Dari 4 buah kapal itu berjumlah 1.200 orang. Syarif Abdurrahman menuju ke Gunung Jati menghadap Kisah Nurjati sambil berkata sang putra Syarif Abdurrahman. Hamba sekalian adalah sungguh dari Baghdad hendak berguru kepada Jeng Maulana Syekh Nurjati dan mohon diizinkan hamba sekalian bermukim di Cirebon atau Jawa. Ki Syekh sudah memberi wejangan ilmu hak, selesai sudah oleh mereka berguru. Keempat putra memohon diizinkan menghadap kepada Ki Kuwu Cirebon. Sesampainya di Padukuhan Cirebon, Syarif Abdurrahman menghadap Mbah Kuwu. Beliau lebih kasih sayang. Keempat orang putra diberi pemukiman di sebelah utara. Syarif Abdurrahman membangun padukuhan atau pemukiman. Semua wadiahnya disebar. Syarif Kafi dan Syarifah Baghdad berdiam di Gunung Jati. Siang malam memberikan wejangan Quran kepada masyarakat, disebut Syekh Datu Kafid. Adapun Syarif Abdurrahman yang menjadi ayunaning orang atau pemimpin dan membuat kerajinan barang-barang keramik dari tanah liat disebut Pangeran Panjunan dan pemukimannya disebut Dukuh Panjunan pada tahun 1464 Masehi. Adapun Syarif Abdurrahim menjabat sebagai jaksa untuk mengurus agama dan rigama, urusan duniawi karenanya disebut Pangeran Kejaksan. Pula kedukuhan atau pemukimannya disebut Kejaksan, sedangkan para pengikutnya tersebar di berbagai tempat di tanah Pasundan. Di antara mereka telah berkarya membangun sebuah masjid Jepara di Cirebon, membangun Masjid Panjunan, dan ilmu yang diamalkan Jeng Pangeran Panjunan adalah ilmu hakiki ketauhidan. Saat memasuki gerbang masjid, kita akan disambut gerbang masjid yang menyerupai candi atau pura di Bali. Sekeliling masjid berpagar tembok bata merah. Beberapa ornamen bunga matahari menghiasi tembok merah itu. Di masjid ini, kita tidak akan menemukan ornamen kubah berhiaskan bulan bintang seperti masjid pada umumnya. Alih-alih demikian, ornamen memolo yang bentuknya menyerupai mahkota raja-raja Jawa menjadi cungkup penghias atap masjid. Ada 17 pilar kayu jati menyangga masjid, yang mengandung filosofis 17 rakaat sholat wajib ditunaikan umat muslim dalam sehari. Selain itu, terdapat satu inskripsi beraksara Arab menghiasi salah satu palang kayu.
Dahulu terdapat satu menara di samping masjid, namun saat dilakukan renovasi, menara itu dihilangkan. Di sisi kiri masjid terdapat bentuk makam yang diyakini sebagai patilasan. Sementara di sisi kanan terdapat tempat wudhu dengan air yang tidak berhenti mengalir dari sumur tua yang sudah ada sejak berdirinya masjid ini. Beberapa pintu berukuran kecil terdapat di masjid ini. Untuk masuk ke pintu tersebut, kita harus menunduk, yang berartikan bahwa siapapun kita, apapun posisi kita di dunia ini, kita adalah makhluk kecil yang tetap harus tunduk di hadapan Allah. Sementara itu, di dalam masjid terdapat mihrab atau pengimaman, berupa tembok putih. Ceruk pengimaman berukir menyerupai bunga dengan cungkup di atasnya. Hiasan keramik Cina dan beberapa keramik nuansa Eropa yang menambahkan keindahan dinding mihrab yang bernuansa putih. Memandang keramik-keramik yang menghiasi mihrab Masjid Merah Panjunan melahirkan ketertarikan tersendiri. Sebagian besar keramik memiliki motif dan ragam hias khas Cina. Di antaranya adalah piring keramik motif kilin, naga, dan burung hong atau phoenix yang merupakan makhluk mitologi Cina. Ada pula keramik bermotif bunga dan keramik bermotifkan pemandangan di negeri Tiongkok. Keramik-keramik ini adalah hadiah dari Putri Ongtin, seorang putri Cina yang diperistri oleh Sunan Gunung Jati. Beberapa keramik lainnya menggambarkan cerita pertemuan antara orang Eropa dan bangsawan Cina. Ada pula keramik bernuansa biru yang menggambarkan pemandangan di Eropa. Bagaimana keramik bernuansa Eropa ada di sini? Hal itu mungkin bisa terjadi karena sebagai kota bandar, Cirebon syarat akan komoditi dagang. Dengan memandang keramik-keramik ini saja dapat menggugah imajinasi ini betapa berwarnanya kehidupan budaya Cirebon saat itu. Asal-usul Masjid Merah Panjunan membawa imajinasi kita kembali jauh ke masa lalu. Saat Cirebon menjadi bandar perniagaan yang penting di pantai utara Pulau Jawa. Pelabuhan Cirebon menjadi melting pot kehidupan multikultural. Beragam suku bangsa seperti orang Arab, Cina, India, Eropa hidup damai berdampingan dengan warga setempat. Oleh karenanya, tak mengherankan bila Cirebon memiliki budaya yang khas, yang turut mempengaruhi elemen kehidupan masyarakatnya. Salah satu buktinya ada pada desain Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan adalah saksi syiar Islam Syekh Syarif Abdurrahman yang berasal dari negeri Baghdad. Kedatangan Syekh Syarif Abdurrahman ini tertulis di dalam Babat Cirebon. Menurut cerita, sang Syekh mendalami ilmu agamanya kepada Syekh Nurjati. Selain ahli agama, Syekh Syarif Abdurrahman juga terkenal piawai dalam berdagang anjun, yaitu gerabah dari tanah liat. Keahliannya membuat anjun dikembangkan kepada penduduk sekitar. Wilayah tempat pengrajin gerabah ini kemudian dikenal dengan nama Panjunan. Bertemu dengan Pangeran Cakrabuana. Takdir kemudian mempertemukannya dengan Pangeran Cakrabuana dari kerajaan Cirebon. Ia diberi titah untuk mengembangkan wilayah Panjunan, wilayah yang dahulu langsung menghadap ke arah laut. Syekh Syarif Abdurrahman kemudian diberi gelar Pangeran Panjunan. Hilir mudik para saudagar, khususnya saudagar muslim, menjadi penyebab harus didirikannya tempat sholat. Beliau kemudian berinisiatif membangun tajuk atau musola pada 1480. Tajuk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Masjid Merah Panjunan. Jangan lupa